semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku, Inong Mesya. Jumpa lagi sama aku ya. Hari ini aku mau ngebahas tentang alergi pada kulit anak kita atau bayi gitu ya. Nah, tapi disclaimer dulu nih, di video kali ini aku cuma pengen berbagi aja, berbagi tips bagaimana cara aku mengatasinya ya teman-teman. Simak terus video aku ya. Teman-teman, sebelum kita ke tipsnya, aku mau cerita sedikit ya bagaimana pengalaman aku mengatasi alergi. Jadi sebenarnya ya teman-teman, alergi itu adalah reaksi kekebalan tubuh terhadap suatu zat yang misalkan terhirup atau tertelan atau juga tersentuh oleh tubuh bayi atau anak kita, atau bisa juga karena faktor suntikan gitu yang masuk ke dalam tubuh bayi bisa juga. Kemudian faktor dari alergi itu adalah faktor penyebabnya ya teman-teman. Bisa karena makanan, bisa karena lingkungan, bisa karena sesuatu benda yang sudah tersentuh, bisa karena banyak banget sih ya penyebabnya. Nah, tapi kali ini aku mau membahas tentang alergi yang disebabkan oleh lingkungan atau suatu benda yang sudah tersentuh oleh bayi. Nah, pengalaman aku tentang alergi sama anak aku yang nomor 2 ya. Jadi gini ceritanya. Jadi dia itu udah berulang kali loh teman-teman mengalami alergi. Awalnya sih aku bingung itu alergi kenapa gitu kan. Jadi ini gambarnya loh teman-teman. Jadi alergi itu kan menyebabkan ruam kayak gitu kan. Nah, terus kemerahan gitu seperti biang keringat, dan kalian bisa lihat sendiri fotonya. Nah, ini jadi alergi anak aku tuh dari tangan kayak gini nanti menjalar ke sini, bentol-bentol juga gitu kayak digigitin nyamuk. Kalau di bagian kaki sih bentol-bentol ya, kalau bagian tangan tuh kayak gede-gede juga sih, lumayan kayak biang keringat tapi agak-agak gede gitu kan ruamnya ya. Nah, jadi itu dia sering banget dulu sekitar umur kalau nggak salah 10 bulan gitu, 11 bulan, berulang-ulang kali lah, udah nggak kehitung berapa kali, sih 4-5 kali kalau nggak salah ya. Jadi aku waktu itu, nah jadi teman-teman, kita tuh harus cari dulu penyebabnya apa. Aku pernah baca sih ada juga yang disebabkan karena sabun yang dia pakai, tapi aku nggak yakin karena memang anak aku tuh kan dari kecil, dari bayi udah aku pakein sabun mereknya Switzal ya teman-teman. Itu tuh udah cocok aja, nggak apa-apa gitu. Masa sih baru aja sih dia mengalami alergi karena sabun, kan kayaknya menurut aku ya nggak masuk akal gitu. Jadi kayaknya bukan karena sabun gitu ya. Jadi udah, setelah itu aku cari-cari sebab lain. Nah, kebetulan aku itu dari tempat rumah keluarga ya. Setelah itu jadinya pas aku pakai ya, akhirnya ya Dede Najib itu mengalami bentol-bentol itu, ruam itu merah. Jadi kemungkinan kalau mengalami alergi yang sudah bersentuhan, maksudnya alergi karena sesuatu benda yang sudah tersentuh, misalkan kayak spray kayak gitu kan, atau kasur kayak gitu kan. Nah, kalau menurut aku gitu. Jadi atau dari lingkungannya dia bisa juga gitu ya. Karena memang kebetulan ya tempat pengasuhnya Dede Najib itu lumayan ya deket sama kandang bebek gitu. Tapi aku juga masih bingung, mungkin memang gara-gara alergi itu menurut aku. Enggak antara spray atau kasur tadi, terus atau baju yang udah lama nggak dicuci mungkin, atau bisa juga karena ayunannya, mungkin kainnya udah lama nggak dicuci, mungkin bisa gitu juga. Bisa juga karena lingkungan tadi kan yang aku bilang tadi ya. Tapi aku yakin dia bukan karena sabun yang dia pakai waktu itu ya. Jadi teman-teman, aku pernah beli ini juga nih. Pertama, ini yang pengalaman yang udah aku pakai, maksudnya pakai bedak salisil, tapi nggak ngaruh teman-teman, nggak ada perubahan gitu ya. Sudah selama seminggu aku pakai itu nggak ada perubahan apa-apa gitu. Nah, kemudian aku lihat video, katanya tuh ya bisa karena memang kasur tadi penyebabnya. Jadi habis itu aku jemur kasur. Spray sih aku sudah sering ganti sih sebenarnya ya,
nggak sering-sering amat, 1 minggu sekali gitu loh. Tapi si Dede Najib tuh dia kalau tiduran tuh nggak langsung dispray badannya, jadi aku kasih alas lagi sama sarung gitu loh ya. Jadi sarungnya itu yang aku sering cuci, 2 hari sekali cuci atau sekali sehari cuci gitu. Jadi kalau menurut aku sih udah lumayan bersih aja gitu, tapi nggak tahu ya karena kulit bayi kan sensitif ya gitu. Nah terus aku ngeliat video, dia bilang kalau penyebabnya karena kutu itu bisa diobatin kan pakai salep ini, Skabimed. Nah aku pakein 1 minggu, alhamdulillah sih berhenti. Tapi setelah itu kalau nggak salah 5 hari kemudian balik lagi teman-teman. Aduh, bilang itu lumayan mahal ya, kalau nggak salah aku beli, kalau nggak salah ya, aku juga rada lupa juga, 35.000 atau 40, aku juga lupa sih. Pakai salep Skabimed itu aku terus pakai ini Caladin lotion, kalian pasti udah tahu. Tapi nggak ada ngaruh juga loh teman-teman. Aduh, udah seminggu, aku sih seminggu aja ya, sabaran aku tuh. Terus aku pakai ini lah, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Terus akhirnya teman-teman aku memberanikan diri menggunakan salah satu produk yang menurut aku ampuh ya ternyata gitu, nggak nyangka juga, aku juga iseng-iseng aja waktu itu. Nah ini dia teman-teman, Vaseline Repairing Gel. Sorry banget nih labelnya udah hilang. Ini kerjaan anak aku, sudah Najib gitu, suka dikupas-kupas kayak gitu deh. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nih penampakannya seperti ini. Nah ini tuh Vaseline Repairing Jelly, kalian yang udah tahu pasti nggak asing lagi sama benda ini. Aku kan udah pernah juga review sebelumnya cara mengatasi ruam popok gitu kan, terus juga cara mengatasi apa ya, maksudnya manfaat Vaseline Repairing Jelly aku juga sudah pernah bikin videonya. Tapi aku nggak nyangka ternyata dia bagus juga untuk alergi gitu. Pas aku pakein cuman 3 hari, alhamdulillah banget udah memudar itu si alerginya. Aku juga nggak nyangka gitu ya. Wow. Tapi lama kelamaan sih dia itu semakin lama ya sembuhnya. Jadi karena si Dede Najib ini berulang kali loh alerginya, nggak cuma 1 kali. Jadi pada saat itu yang kedua kali itu udah lebih lama, 5 hari baru menghilang gitu. Tapi kan lumayan kan, asal kita yakin aja juga gitu dan telaten makainya gitu. Jadi aku pakein aja langsung ke bagian yang ruam-ruamnya itu, yang kayak bentol-bentol juga gitu kan. Nah gitu alhamdulillah hilang loh teman-teman, yang seperti foto aku tadi ya teman-teman. Nah sekarang tuh kulit anak aku tuh seperti ini, alhamdulillah banget juga ya. Sekarang udah hampir nggak pernah lagi sih, kalau aku hitung-hitung udah 2 bulanan ini dia nggak pernah mengalami si alergi lagi. Alhamdulillah, mungkin karena kekebalan tubuhnya juga meningkat gitu ya seiring bertambahnya umurnya dia kan gitu. Jadi semakin tua gitu kan, jadi kekebalan tubuhnya mungkin lebih tahan aja gitu terhadap lingkungan tadi. Jadi inilah teman-teman tips aku. Jadi aku menggunakan Vaseline Repairing Jelly maksudnya. Jadi siapa tahu aja tuh anak kalian mengalami alergi juga gitu, yang sama seperti anak aku tadi. Kalian bisa coba aja tuh, siapa tahu ada yang cocok antara mereka ini yang mana. Tapi kalau aku sih alhamdulillah yang ini yang lebih cocok menurut aku. Kalau ini sih lumayan juga ya, tapi harganya lumayan juga. Ini isinya berapa ya, ini lebih sedikit kalau nggak salah. Kalau si ini sih lumayan, ini 50, kalau ini cuma 10. Jadi kalian bisa beli ini gitu. Sorry banget ya gitu. Jadi kalian kalau misalkan menurut aku ya, kalian itu kalau misalnya anak kalian mengalami ruam akibat alergi itu bisa dilihat dulu penyebabnya gitu loh. Jadi penyebab alerginya itu diselidiki dulu, maksudnya dicari tahu dulu gitu penyebabnya apa, baru diobatin secara tepat gitu ya. Kalau misalnya bingung ya konsultasikan ke dokter aja. Oke teman-teman, mungkin ini aja tips dari aku, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga serta share video aku. Dan assalamualaikum.